Demokrasi itu sekarang sudah merosot. Salah siapa? Rakyat atau pemerintah? Indonesia demokrasinya nggak pernah merosot karena kita secara faktual tidak pernah jadi negara demokratis. Kita jadi negara demokratis itu karena kita punya anggota dewan, karena kita ngadain pemilu, karena hal-hal yang formalitas seperti itu. Yang kata Teteh bilang itu administrasinya kita demokrasi. Tapi kalau misalkan saya merujuk pada, kalau dalam hal ini saya harus merujuk karena takut disomasi. Kata Pak Jeffrey Winters misalkan, dia mengatakan bahwa demokrasi kita itu semu. Jadi ketika yang dipilihnya itu saja, dari pihak itu saja, bahkan dari keluarga yang itu saja, yang menunjukkan bahwa kita itu belum berdemokrasi sampai sejauh ini. Gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan indeks demokrasi kita itu merosot dari tahun ke tahun, sebenarnya surveinya salah. Karena kita sampai sejauh ini belum berdemokrasi dengan semestinya demokrasi gitu. Jadi apakah yang salah itu adalah rakyat dan atau pemerintah? Kemudian ada kelanjutannya. Tadi kan pertanyaannya apakah Indonesia sudah cocok dengan demokrasi? Bung Karno itu nggak setuju dengan demokrasi. Kalau Bung Karno punya kesempatan, dia pengen mengubur seluruh partai-partai politik. Partai politik itu dikatakan lebih buruk daripada primordialisnya agama, lebih buruk daripada primordialisnya kesukuan, kata Bung Karno dalam pidato 1 Juni. Pak Harto gak setuju juga dengan demokrasi, tapi saya dibiayai sama pemerintah Amerika Serikat. Gimana caranya? Jadi Pak Harto itu nggak mau menerapkan demokrasi di Indonesia, tapi dia itu dibiayai, disponsori Amerika Serikat yang sangat demokrasi. Jadi gimana caranya? Dia bikin demokrasi palsu. Diadain orskospo namanya Golkar, kemudian ada partai-partai politik yang sebenarnya sepenuhnya diberangus sama dia. Jadilah lapor ke Amerika Serikat, kita demokrasi, padahal di dalamnya otoritarian. Apakah sekarang kita setelah Bung Karno dan Pak Harto kita demokrasi? Demokrasi itu ditandai oleh pemimpin yang dipilih rakyat. Betul? Kita memilih pemimpin tidak? Tidak. Pemimpin-pemimpin itu merekayasa publik dengan media massa, dengan tokoh-tokoh, dengan ahli survei untuk melegitimasi kekuasaannya. Jadi orang-orang besar, pemimpin-pemimpin besar merekayasa kita. Yang satu, ayo nyoblos Ganjar dengan partai politik ini, ayo nyoblos Anies dengan partai ini dan sebagainya, dan kita akhirnya ikutan. Makanya mereka selalu bilang, nanti targetnya di Banten perolehan suara kami adalah sekian persen, nanti di sini perolehan suaranya sekian persen. Artinya rakyat itu adalah objek, bukan memilih, tapi rakyat diperebutkan suaranya untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan. Karena apa? Kalau sudah berkuasa itu, kepanjangan ngomongnya, lanjut aja.